Baik, lanjut Bu. Pak, Ibu, Bapak ya. Oke. Nah, ini pembobotan Bapak Ibu ya. Itu yang atas kali kuning itu untuk khusus untuk kurikulum. Ya, khusus untuk kurikulum. Kalau di total-total itu hampir 50% sampai luaran kemudian ada eh oh ini untuk S sebentar. Ya, lanjut Bu. Lanjut Mas. Oke. Nah, lanjut saja ya. Nah, elemen yang dinilai di dalam kurikulum ini, saya minta izin dulu Bapak Ibu ya. Oh, ya, enggak apa-apa. Saya sebentar aja Bapak Ibu. Saya izin untuk pembimbing. Hmm. Oke, untuk pembimbing saya boleh 88 ya Bu ya. Iya, untuk penguji 86 saja sama dengan Bu Rindang ya. Kalau S2 kemarin berapa mata kuliah yang harus ada RPS-nya? 5 ya, yang mendukung mata kuliah inti prodi gitu ya. Mungkin yang S2 kemarin kan yang harus disiapkan di kurikulum tuh 5 mata kuliah inti prodi. Begitu ya, Pak Sayuti ya? Yang untuk S2 terapan di kriteria 1 kemarin 5 Ibu. RPS yang harus disiapkan gitu. Hmm. Ya, jadi tidak semua mata kuliah yang ada di usulan izin prodi itu disiapkan RPS-nya. Jadi cukup 5 Terima mata kuliah kasih inti ya. prodi yang Ya, dilengkapi dengan RPS. Ya, 5 saja. Tapi itu adalah mata kuliah inti prodi. Jadi ya, kemarin kalau di belum, kemarin kan yang di masing-masing fakultas satu dulu gitu. ya. Tapi belum selesai Bu. MP Keuangan Publik ya, sama MSDM sektor publik. PM1 dan itu baru baru ya, ya untuk yang sarjana terapan ya, maksudnya satu betul. Berarti MP2 ya. Dan sebagai informasi kemarin kalau nomenklaturnya belum ada di SK Dikti tentang nomenklatur, berarti ada 2 tahapan. Yang pertama mengusulkan nomenklaturnya dulu, baru
izin prodinya diproses begitu. Namun tadi beliau sampaikan seperti keuangan publik itu kan sebetulnya milik, beliau tadi sampaikan milik prodi milik Kemendikbudristek. Karena di perguruan tinggi lain di bawah Kemendikbudristek ada prodi tersebut. Eh, namun ketika nyusun itu kita didampingin oleh Ketua Tim Kurikulum Nasional yaitu Ibu Dr. Megawati itu harus ada rumpun ilmunya begitu saat itu. Karena sebenarnya yang kita ajukan itu adalah keuangan pemerintahan. Namun menurut beliau itu rumpun ilmunya kemana begitu. Kalau kemarin keuangan publik tuh masuk rumpun ilmu ke ekonomi ya, ya Bu Dekan ya. Kalau yang MSDM sektor publik masuknya ke manajemen. Jadi memang harus ada cantolan rumpun ilmunya ketika kita mengajukan nomenklatur atau nama program studi. Nah itu yang perlu menjadi pertimbangan pertama. Nah kemarin kalau perlindungan tuh nama prodinya unik kemarin tuh. Ya itu memang, tapi kita harus bisa itu masuk ke rumpun ilmu mana? Apakah sosial, apakah humaniora, apakah manajemen? Itu kita sudah harus mulai mencari relevansinya. Ketika nama prodi itu memang unik, itu kita usulkan dulu nomenklaturnya. Biasanya seperti itu prosesnya. Ketika nomenklatur itu setiap tahun memang ada ya dari Dikti itu, ya Pak Nirwan ya. Hampir setiap tahun ya ada nomenklatur perubahan nomenklatur dari seluruh perguruan tinggi yang mengusulkan begitu ya. Ya, boleh mengusulkan baru, namun rumpun ilmunya nyantol kemana tuh harus ada tarikannya begitu ya. Mungkin izin Prof. Sudah selesai Prof? Alhamdulillah. Masih ada satu lagi. Oh iya ya. Baik, Baik. nggak apa-apa ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, tetap jalan kita. Sebenarnya saya bisa kok sampai malam. Baik, nah ini kriteria satu itu nanti kita akan mengulas juga ya kriteria 2 dan 3. Kriteria satu itu tadi yang saya jelaskan itu betul-betul terkait dengan kurikulum ya. Kita wajib melakukan benchmarking ya dengan 3 perguruan tinggi ya wajib. Kalau tanpa benchmarking itu nilainya 0. Wajib ya untuk Ah, tim pasca wajib. ya, wajib ya. Ya. Oke. Ya, mm-mm. Yang mirip saja, Bu. Ya, karena kan tidak ada yang sama persis ya. Karena kita unik gitu ya. Nah, wajib melakukan benchmarking dengan 3 program studi sejenis di level internasional. Susah carinya memang, iya kalau mudah nggak usah jadi syarat. Syarat harus tersenyum manis, oh bisa semua. Pura-pura bahagia itu mudah, pura-pura kurus yang susah. Ya. Nah, jadi memang yang pertama itu harus benchmarking dengan 3 perguruan tinggi internasional. Ya, itu kalau nilainya mau terbaik. Boleh sih enggak, dengan lokal saja, tapi mungkin nilainya 2. Ya, tapi kalau mau nilai maksimal dapat 4 seperti itu, nah harus benchmarking. Haruskah datang? Ya enggak. Lewat websitenya saja. Ya, nanti tim yang akan membuat tim mana ini? Kanan atau kiri? Ya, program doktor. Timnya secara umum daring ya. Oh, begitu. Mas Tri, Mas Edi bisa nggak luring bergabung ke sini? Ya, memang vokasi kan ini juga S3 vokasi juga yang sedang dijelaskan. Oh, S1 ya. Oke, nanti kalau bercita-cita ingin buka S3-nya, kalau sudah ada S2, buka S3 bisa juga, Pak. Ya, oke. Karena saya yakin ya, S3 IPDN ini akan laris ya, karena alumninya pejabat semua. Ya,
ya. Ah, setelah kita melakukan benchmarking, ya kita juga melakukan kajian kebutuhan masyarakat. Jadi harus ada ini Bu Gati, apa? Survei pasar. Sebanyak apa alumni atau masyarakat luas itu membutuhkan program doktor ini. Kita juga perlu tahu berapa banyak S2 yang akan menjadi student, ya calon student di program S3 yang akan kita buka. Jadi kita perlu tahu nih, oh yang mirip misalnya, meskipun apa nih yang mau dibuka, yang tadi ya, eh, oh terapan pemerintahan. Mm-mm. Terapan pemerintahan ya. Hmm. Studi pemerintahan. Oke. Oke, kayak gitu ya, Bu ya. Doktor studi pemerintahan. Berarti sebenarnya teman ya, enggak usah ya. Eh, Artinya mahasiswa alumni yang S1 pemerintahan meskipun bukan IPDN juga punya peluang masuk di sini. Ya, asal dia pegawai negeri misalnya kayak gitu dan mereka pun membutuhkan link. Artinya banyak sekali nih calon mahasiswa kita. Pasar kita luas seperti itu. Logis kita membuka program studi ini. Benchmarking juga kita sudah dapat misalnya bagaimana gaya perguruan tinggi di luar negeri itu menawarkan kurikulumnya, profil lulusan apa yang mereka tawarkan, capaian pembelajaran, mata kuliahnya apa. Nah, itu arah benchmarking itu seperti itu. Sehingga apa? Sehingga nanti kriteria satu ini bisa kita buat secara kohesif. Ya. Oh no, sejenis, bukan yang sama, yang sejenis. Coba dicari dulu, Pak. Ya, coba dicari dulu. eh Memang di luar negeri itu banyak yang PhD ya, filosofinya. Kalau filosofi kan jelas ya, bukan terapan, pasti keilmuan. Tapi ada juga doktor, doktornya ya. Ah, Dicari dulu, eh mudah mencarinya ya. Kalau memang tidak ada ya terpaksa di keilmuan hanya untuk dan itu effort effort tim juga nanti ya untuk mencari profil lulusan yang lebih ke arah keterapan ya. Oke. Sebenarnya di akademi juga banyak profil arah terapan. Hari ini kalau akademi tidak menjurus pada terapan ya mereka sulit juga bekerja ya. Tetapi bagian dari apa program studi yang akademi itu ada bagian dia untuk keilmuan, misalnya menjadi scientist, ya researcher seperti itu kan itu bukan terapan ya. Tetapi yang lain ya dia biasanya lebih lari ke terapan. Kenapa? Akademi pun ya dia mau kerja sehingga kalau dia tidak dibekali dengan profil pasar yang terkait dengan pasar tenaga kerja dia nggak laku, prodi kita yang nggak laku ya karena nggak semua orang mau jadi saintis ya, ya. Kelihatan itu kalau nulis skripsi aja sudah melak-melok melak-melok itu yang jangan suruh jadi dosen dia ya. Ya. Kalau seneng bolos, senang bohong kayak gitu ya udahlah situ jadi anggota dewan misalnya kayak gitu ya. Heeh. Tidur di kelas kayak gitu susah kalau dia jadi dosen ya. Heeh. Sudah cari yang lain aja. Nah, sehingga profil lulusan di sains pun, di akademi pun itu akan bagi dua. Ya, sehingga menurut saya tidak susah merumuskan profil lulusan di level S3 terapan. Seperti itu, Pak ya. Oke. 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 Nah, kemudian di bab satu itu keunikan dan keunggulan, yaitu memang harus diformulasikan. Ya, nanti harus sama dengan profil lulusan dengan capaian pembelajaran. Nah, keunikan lulusan, keunikan dan keunggulan program studi itu jangan tanggung-tanggung, Pak, Bu.
bikin yang betul-betul meroket